Selamat pagi, perkenalkan saya Ara, saya perawat yang berjaga di pagi hari ini dari pukul 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Boleh saya tahu Mbak namanya siapa? Lala Rahmadani. Mbak Lala Rahmadani ya. Biasa dipanggil siapa ya Mbak ya? Lala. Mbak Lala, boleh saya lihat gelang pasiennya Mbak? Nih, Jadi Mbak berusia 21 tahun ya Mbak ya? iya, Jadi maksud dan tujuan saya di sini itu saya akan melakukan pengajian kepada Mbak tentang kesehatan jiwa. Apakah Mbak bersedia? iya bersedia. Waktunya sekitar 5-10 menit ya Mbak ya. Kita lakukan di sini saja. Iya, ayo cepat. Berarti bisa langsung dimulai ya Mbak ya? Iya, bisa. Boleh saya tanya apa penyebab Mbak datang ke rumah sakit ini? Saya sesak napas sampai tidak bisa tidur. Hingga akhirnya saya depresi. Oh begitu. Eh, apa yang udah dilakukan keluarga Mbak untuk mengatasi masalah tersebut ya kalau boleh tahu? Banyak dari datang ke rumah sakit hingga pengobatan tradisional seperti ke Pak Ustadz dengan cara rukiah. Setelah melakukan tindakan-tindakan tersebut, bagaimana hasilnya itu Mbak? Saya merasa semakin buruk karena setelah diobati dengan berbagai cara, tidak ada yang bisa menyembuhkan saya. Oh begitu. Baik. Untuk selanjutnya saya akan bertanya lagi ya Mbak ya, mengenai apakah Mbak ini pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu? Di masa lalu saya belum pernah. Belum pernah ya Mbak ya. Kalau Mbak itu pernah dapat perlakuan atau mengalami, menyaksikan sebuah penganiayaan fisik atau seksual atau penolakan dari lingkungan atau kekerasan dalam keluarga atau tindak kriminal lain, apakah pernah Mbak? Saya sering mendapatkan penolakan baik dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Boleh diceritakan bagaimana penolakan tersebut? Saya sering dicaci maki karena saya orang yang tidak berguna, sudah jelek, tidak berguna lagi. Diolok-olok, bahkan oleh orang tua sendiri yang sudah melahirkan saya. Oh, begitu. Bagaimana perasaan Mbak tentang hal itu, tentang penolakan tersebut? Saya merasa sangat sedih, bahkan orang tua pun tidak menyayangi saya, mengucilkan saya, mencaci maki saya. Baik. Untuk selanjutnya, boleh saya tanya lagi, Mbak? Boleh, Dalam keluarga, apakah ada yang mengalami gangguan jiwa, Mbak? selain saya tidak ada. Baik. Eh, untuk selanjutnya, apakah Mbak itu pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, seperti kegagalan atau kehilangan, perpisahan atau kematian, atau trauma gitu, selama Mbak dari kecil sampai sekarang? Saya selalu merasa gagal dari kecil hingga sekarang ini dalam bidang apapun, seperti akademik, kehidupan sosial, bahkan hingga percintaan, mencari jodoh. Begitu. Boleh diceritakan Mbak, apakah Mbak tuh punya orang tua yang lengkap, lalu punya saudara berapa begitu? Boleh diceritakan secara runtut? Ya, saya punya orang tua lengkap. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak dan adik saya semuanya sangat sukses dan hebat, sementara saya tidak. Baik. Untuk selanjutnya, biasanya Mbak itu dalam mengambil keputusan bagaimana? Apakah perlu bantuan orang lain atau masukan-masukan dari keluarga atau bagaimana?
Boleh diceritakan, Mbak? Dalam mengambil keputusan, saya serampangan saja, tidak ada pertimbangan apapun, karena saya berpikir semua yang akan saya lakukan itu sia-sia, tidak akan mendapatkan apapun. Baik, untuk selanjutnya saya akan menanyakan tentang konsep diri ya, Mbak ya. Di sini saya akan bertanya bagian tubuh apa yang disukai, yang Mbak milikin. Apakah itu muka, dari muka misal mata, atau hidung, atau tinggi badan. Bisa semuanya, Mbak. Atau bahkan hal-hal kecil seperti kuku. Satu-satunya bagian yang saya sukai adalah jempol tangan saya, Kenapa itu? karena bisa saya tekuk hingga menyentuh tangan bagian belakang saya. Seperti ini. Kalau untuk tubuh yang tidak disukai, Wajah saya, karena muka saya sangat jelek. baik. Untuk sekarang berarti status Mbak belum bekerja ya, Mbak ya. Terus untuk tingkat kepuasan berarti belum puas tadi ya, Mbak ya, sudah dijelaskan. Dan di sini ditanyakan bahwasanya apakah Mbak puas sebagai seorang perempuan? Tidak, Kenapa tidak puas? karena tidak ada yang tertarik, tidak ada cowok satupun yang tertarik kepada saya. Baik. Untuk peran di dalam keluarga atau masyarakat, apa biasanya Mbak dapat peran apa? Saya hanya menjadi beban, dan beban. Oke. Untuk harapan kedepannya, Mbak pengen harapan punya tubuh atau status atau peran yang bagaimana? Saya ingin punya muka yang cantik, status seperti keluarga kerajaan yang super kaya. Tidak, saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Untuk harapan Mbak Lala terhadap lingkungan, keluarga, sekolah, atau tempat bermain atau gimana? Ada? Tidak, saya tidak peduli dengan mereka semua, karena mereka semua tidak peduli kepada saya. Baik. Bersetan dengan mereka semua. Baik. Untuk harga diri di sini ditanyakan kalau misalnya hubungan Mbak Lala dengan orang lain itu bagaimana, Mbak? Sangat tidak bagus. Mereka semua meremehkan saya. Saya juga tidak suka dengan mereka, karena mereka juga mengolok-olok saya. Baik. Biasanya Mbak itu curhat itu sama siapa, Mbak? Hanya kepada angin dan bintang di langit. Apakah Mbak mengikuti kelompok itu di lingkungan misal arisan atau PKK atau yang lain? Itu mereka semua benci pada saya. Berarti Mbak ini belum terlibat apa-apa dalam kelompok di masyarakat ya, Mbak ya? Tidak pernah. Baik. Untuk makanan paling suka makan apa? Atau nggak boleh makan Nasi. apa? Saya suka makan nasi. Baik. Kalau untuk obat, apakah Mbak mengonsumsi obat tertentu? Seperti antidepresan atau apa? Saya mengonsumsi antidepresan setiap hari. Setiap hari berapa kali sehari? 2 hingga 3 kali sehari. Baik. Untuk reaksi obatnya apakah ada, Mbak, setelah minum obat Mbak merasa apa gitu? Saya merasa menjadi lebih mengantuk dan badan saya menjadi lemas. Baik, tapi Mbak itu setelah minum obat antidepresan itu apakah Mbak jadi
lebih baik gitu, merasa lebih baik dari sebelumnya? Sedikit, karena saya tidak bisa tidur. Lalu bagaimana untuk perawatan dan pengobatan lanjut setelah ini ya Mbak ya? Saya tidak tahu. Saya harap pengobatan selanjutnya menjadi lebih baik dan saya bisa menjadi lebih baik dan kembali ke masyarakat. Apakah Mbak punya pendukung yang dimiliki? Tidak, tidak ada. Baik. Ya, sudah segitu saja Mbak ya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk pengajian tentang kesehatan jiwa. Bagaimana perasaan Mbak setelah dilakukan pengajian ini? Ya capek, capek yang cepat-cepat pergi. Abang sudah cukup, saya mau tidur. Baik, terima kasih atas waktunya ya Mbak Lala. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan ya Mbak ya. Ya, sudah saya pergi. Terima kasih.